Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shihao bergegas maju sambil membawa Qin Shan ke wilayah itu. Wajahnya mengungkapkan emosinya yang sangat kacau, tetapi ada juga ekspresi bingung. Kedua sosok itu telah muncul dalam mimpinya sebelumnya, tetapi dia selalu meninggalkan penyesalan dalam kenyataan. Seorang ayah atau ibu, bagi orang lain, adalah anggota keluarga terdekat. Mereka sering berada di sisi seseorang, melindungi mereka dan membantu mereka tumbuh. Baginya, bagaimanapun, itu adalah jenis keinginan. Dari kecil sampai sekarang, dia belum pernah melihat mereka. Batu kecil itu menakjubkan, muncul di tanah terlantar yang buas, mengandalkan dirinya sendiri untuk berjalan keluar dari pegunungan besar dan membentuk reputasi yang termasyur. Dia bisa memandang rendah rekan-rekannya. Meskipun dia tidak mendapat dukungan dari orang tuanya, dia masih menunjukkan penghinaan yang sama terhadap generasinya. Namun, dia masih merindukan mereka, hatinya selalu merasakan kepahitan. Hari ini, dia akhirnya akan menemui mereka dan memperbaiki bagian hatinya yang hilang. Dia ingin mengalami jenis cinta keluarga itu. Semua jenis cahaya naik dari tanah. Simbol berkedip, melepaskan aura ilahi. Shihao tercengang. Ini adalah formasi penghubung surga yang mengunci lembah. Ayah, teriak Shihao. Ibu. Dia terus-menerus berteriak. Ini adalah tangisan tulus dari hatinya. Meskipun mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, hatinya tidak pernah menolak mereka, mereka juga tidak merasa asing. Itu masih seperti sebelumnya. Angka-angka itu meninggalkan kesan yang terlalu besar di ingatannya. Suara itu sangat menggema di seluruh lembah, seolah-olah guntur surgawi bergemuruh. Namun, kedua sosok tersebut masih belum menunjukkan respon apapun. Ini adalah kekuatan formasi. Ini memisahkan semua yang ada di sana. Anda dapat melihat ke dalam, tetapi mereka tidak dapat melihat apa yang ada di luar. Di rambutnya, batu pemogokan ilahi berbicara. Bisakah kamu menghancurkan formasi? Shihao bertanya. Dia sudah lama gelisah di dalam, dan dia benar-benar ingin menerobos masuk secepat mungkin untuk muncul di depan mereka berdua. Ini adalah formasi ilahi. Kesulitannya terlalu besar. Saya butuh waktu. Anda harus memahami bahwa menerobos formasi ini membutuhkan lebih dari sekedar teknik. Seseorang juga membutuhkan kekuatan yang sesuai, kata batu pemogokan ilahi. Di belakangnya, dua ahli tertinggi mendekat dan dengan tegas mengambil tindakan. Itu karena Qin Shan ada di tangan Shihao dan bisa mati kapan saja. Selain itu, mereka dapat mengetahui bahwa batu kecil itu mengambil teknik rahasia kelahiran kembali dari simbol-simbol yang berkedip-kedip dari cairan suci dan akan mendapatkan segalanya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilewatkan keluar. Anda harus memahami bahwa bahkan mereka hanya memperoleh sebagian kecil dari teknik ini. Jenis sekte yang menjaga seni rahasia ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikembangkan oleh segelintir orang terpilih. Itu adalah rahasia yang tidak bisa dibocorkan di luar sekte. Sehujian yang kuat dan jahat telah terbentuk. Itu menerkam ke depan. Itu terbentuk dari simbol dan sekarang, itu bergegas ke Shihao. Sementara itu, seluruh tubuh orang lain terbakar. Dia dengan cepat menghasilkan lebih dari 100 formasi. Mereka seperti bintang agung saat mereka muncul di sisinya, mempesona dan cemerlang. Pada saat yang sama, Qin Hao juga menyerang. Teknik Dao mengalir secara alami dengan setiap gerakannya, dan tombak perak di tangannya mengeluarkan suara wu-wu. Itu berubah menjadi seberkas cahaya perak yang gemerlap saat terbang. Ci! Bulu merah beterbangan. Seekor burung merah terang melonjak di atas 9 langit.
Api merah melonjak di sekitar Shihao saat serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird ditampilkan. Meskipun hatinya terguncang secara emosional setelah melihat orang tuanya, dia masih bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Lagi pula, dia tahu betapa berbahayanya di dalam lembah. Dia tidak akan bertindak sembarangan dengan lawan yang hebat di depannya. Api panas yang membara melonjak, dan seolah-olah tempat ini dibanjiri magma merah. Itu meledak ke langit bersama dengan tangisan burung merah terang. Kedua tetua terkejut saat mereka bentrok dengan serangan ini. Namun, keduanya diblokir dan sulit untuk dilewati. Sementara itu, terdengar suara kiang. Pedang ilahi emas muncul di tangan Shihao. Itu menebas keluar, mengirimkan tangisan Zheng Zheng. Tombak perak di tangan Qin Hao sangat terguncang, dan ujung tombaknya ditebang. Percikan terbang ke segala arah, dan suara kengkiang terus terdengar. Kedua tetua itu sangat khawatir. Mereka berdua mengambil tindakan, meraih tombak perak ini bersama-sama dan mengaktifkannya dengan kekuatan mereka. Seolah-olah naga perak sejati mengangkat kepalanya dan meraung ke 9 langit. Shihao tetap tak kenal takut. Pedang ajaib emas mengiris lagi, dan cahaya keemasan yang menyala-nyala sepertinya memutuskan kehampaan saat seberkas cahaya ilahi yang abadi ditebas untuk menekan langit dan bumi. Tombak perak itu berhadapan langsung, dan kedua belah pihak bertabrakan. Hong! Kekuatan ilahi yang tak ada habisnya meletus. Seolah-olah badan air yang besar menerobos bendungan. Itu sudah cukup untuk menyapu pegunungan yang tak berujung dan menghancurkan barisan pegunungan. Ini adalah kekuatan ilahi yang abadi. Shihao berdiri tak bergerak dalam posisi aslinya. Sudut-sudut pakaiannya berkibar-kibar dan rambutnya menari-nari di udara. Di sisi lain, ketiga individu itu semua mundur selangkah karena terkejut. Kekuatan pedang ajaib emas itu mulia dan menakutkan. Tidak masalah. Pedang ajaibnya adalah senjata dewa penjaga negara klan batu. Itu bukan karena kekuatannya tak tertandingi di bawah langit. Seorang tetua menjelaskan kepada pemuda di sampingnya. Usiamu masih kecil dan darah serta kimu belum berkembang. Jalur dao Anda masih membutuhkan waktu untuk mengembangkan pengalaman. Akan ada hari cepat atau lambat ketika Anda akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Penatua lain berbicara. Namun, wajah lama mereka sangat merah. Qin Hao bukan tandingannya, tapi ada alasan untuk itu. Dia masih terlalu muda. Namun, mereka berdua sudah cukup tua, namun mereka dipaksa kembali. Tidak ada alasan untuk ini, dan mereka benar-benar malu. Pada saat ini, lembaran cahaya naik satu demi satu. Itu menyilaukan dan mengkhawatirkan. Energi besar tercurah dengan anggun, dan seolah-olah matahari yang besar sedang terbit. Tempat ini dipenuhi dengan aura dewa. Yang hebat telah bangun. Seorang penatua bersorak. Dia penuh dengan rasa hormat dan kegembiraan. Lembah dewa secara alami memiliki dewa yang tinggal di dalamnya. Ini bukan rahasia. Ini adalah tempat di mana leluhur gunung abadi berkultivasi dalam isolasi. Itu adalah salah satu tempat rahasia keluarga. Sebuah desahan terdengar. Itu jelas lembut, namun itu seperti arus sungai yang kuat yang meledak ke langit yang tinggi. Itu membuat semua orang sangat terguncang. Ini adalah tanah suci klan. Ini adalah tempat kedamaian dan kebahagiaan. Jadi bagaimana pedang dan perang bisa ada di sini? Memalukan. Suara ini lembut, tetapi membawa semacam daya tarik. Itu bukan kemarahan, tetapi itu membuat jiwa orang-orang yang hadir gemetar. Apakah ini dewa? Pikiran Shihao naik turun dengan kacau. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi orang seperti ini. Namun, dia tidak terlalu takut. Dia datang untuk orang tuanya dan harus menemui mereka. Selain itu,
dia tidak menghentikan gerakannya di sini. Dia masih membawa Kinsan, tangan kirinya melakukan ekstraksi terakhir dari cairan suci untuk merebut simbol yang tersisa. Ini adalah teknik kelahiran kembali kuno, salah satu seni ekstrim yang dibatasi Immortal Mountain. Lupakan alam yang lebih rendah, bahkan di alam yang lebih tinggi, itu akan menjadi teks yang tak ternilai harganya. Berapa banyak orang yang bisa berhubungan dengan hal seperti itu? Seni rahasia lengkap hanya diteruskan ke beberapa orang terbatas dengan potensi terbesar. Shi Hao beruntung menemukannya, jadi dia secara alami tidak akan membiarkannya melewatinya. Bahkan jika seorang dewa ada di dekatnya, dia masih akan terus merebut jejak asalnya. Akhirnya, suara yang jelas terdengar di udara, dan semua simbol muncul, mengukir diri mereka sendiri dalam kehampaan. Ini adalah gerbang pencerahan yang diekstraksi Shi Hao. Itu membentuk bagian dari Dao yang hebat. Dia mendapatkan semuanya. Itu karena ketika Kinsan mengalami kelahiran kembali dan menggunakan teknik ini, itu terkonsentrasi di dalam cairan suci tanpa kehilangan sedikit pun. Setelah ditekan oleh Shi Hao, dia dapat mengekstraknya sepenuhnya tanpa kehilangan satu bagian pun. Kiang kiang kiang. Suara nyaring terus terdengar. Seni rahasia itu tidak terlalu lama. Itu mengukir dirinya dalam kehampaan, membentuk teks langit dan bumi. Setiap karakter berkembang dengan cahaya warna-warni, seolah-olah itu adalah simbol Dao yang terbentuk dari logam. Itu benar-benar terlihat, seperti selembar kertas emas yang ditampilkan di sana. Itu suci dan sempurna, mengalir dengan makna mendalam Dao Agung tertinggi. Shi Hao menghela nafas kagum. Lagi pula itu tidak sederhana. Bahkan mata kedua ahli tertinggi itu bersinar dengan penuh semangat, ingin menggali akarnya. Mereka menggenggam terlalu sedikit, hanya sebagian kecil yang terfragmentasi. Mereka terlalu rendah. Sayangnya, ketika teks berharga terbentuk, itu hanya berkedip sekali sebelum berubah menjadi aliran berbintang dan memasuki tubuh Shi Hao. Itu muncul di benaknya satu demi satu karakter, melepaskan gemuruh Dao Agung. Mata Shi Hao berkedip. Lembar teks berharga ini terukir di dalam pikirannya dan sulit untuk dihapus. Jika Anda menyukai teknik ini, saya dapat memberikannya kepada Anda. Jika Anda mau, saya bahkan dapat membimbing Anda di beberapa sekte lain yang menjaga teknik berharga. Di kedalaman lembah, kabut emas berputar-putar. Itu secemerlang awan warna-warni matahari terbit, ini adalah aura dewa. Shi Hao menjadi waspada. Adapun Kinsan yang kelahirannya gagal, hanya kepalanya yang masih utuh. Tulang di setiap bagian tubuhnya hancur dan rusak parah. Mereka tidak bisa melakukan reformasi. Shi Hao membuka 10 lorong surgawinya dan langsung melemparkannya ke salah satu dari mereka seperti Kineva, menahan mereka sebagai tawanan. Saya ingin melihat ayah dan ibu saya. Silakan buka formasi dan biarkan saya masuk, kata Shi Hao. Itu tentu bukan masalah. Anda sudah datang, jadi apakah perlu khawatir tidak melihat mereka? Suara itu ditarik keluar dan jauh. Itu membawa perasaan perubahan besar, meninggalkan Shi Hao dengan kesan mendalam yang sulit untuk dilupakan. Ketika kata-kata ini berhenti, seberkas cahaya keemasan muncul. Itu memanjang dari lembah keluar di udara. Itu tampak sangat suci, dan suara Dao Agung menyertainya. Shi Hao terguncang. Namun, dia melompat ke atasnya tanpa ragu-ragu dan menuju ke kedalaman lembah. Kedua ahli tertinggi itu cemburu saat mereka menyaksikan Shi Hao naik ke jalan emas. Bahkan mereka tidak pernah mengalami hal seperti itu. Jalan ini diduga terbentuk dari kekuatan dewa. Itu berisi kedalaman sejati Dao yang agung, dan berjalan di atasnya akan memungkinkan seseorang untuk dengan mudah memahami Dao. Begitu Shi Hao berdiri di jalan, segala sesuatu yang lain menjadi tidak terlihat. Hanya ada cahaya keemasan abadi yang membentang ke ujung cakrawala.
Dia dengan tenang melanjutkan tanpa rasa takut. Akhirnya, cahaya itu menghilang, dan lorong emas itu mencapai ujungnya. Dia berjalan ke tanah. Lembah itu tenang dan damai. Cahaya suci samar-samar bergerak. Mata air spiritual melonjak, dan semua jenis obat-obatan berharga tumbuh di mana-mana. Di depannya, ada pohon kuno. Itu benar-benar memiliki aura Dao agung. Seluruh pohon mengalir dengan cahaya warna-warni, tetapi daunnya jarang. Mereka berkilau dan tembus pandang saat mereka menghiasi pohon yang seperti naga bertanduk muda. Kelopak berkibar ke bawah. Mereka berkedip dengan kecemerlangan saat mereka menyebar ke bawah. Ada seseorang di bawah pohon. Dia mengenakan pakaian perang emas, dan dia duduk di sana dengan mata tertutup. Individu berdiri menyendiri, terlepas dari keduniawian. Ada perasaan keindahan yang luar biasa yang terpancar. Dia tenang dan damai. Kelopak bunga yang berserakan seperti bintik cahaya saat hujan turun, jatuh ke segala arah. Itu membuatnya tampak lebih dunia lain. Tolong duduk. Kata-kata tenang itu sangat langsung. Dia masih tidak membuka matanya. Shi Hao duduk tidak jauh. Tempat ini tertutup bayangan. Semua jenis obat spiritual berakar tidak terlalu jauh. Mereka mengalir dengan kilau warna-warni dan gelombang aroma yang tersebar yang menyegarkan pikiran. Individu di bawah pohon hanya tampak berusia sekitar 20 tahun. Dia tampak sangat muda, dan suaranya membawa semacam magnet. Ada aura khusus untuknya. Meskipun dia laki-laki, dia cantik sampai tingkat yang tidak bisa didekati. Apakah individu ini dewa? Dia benar-benar luar biasa. Shi Hao dengan tenang menyaksikan. Itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Penampilan luarnya masih sangat muda. Apakah kamu bersedia menerimaku sebagai tuanmu? Suara itu sangat lembut, dan terus mengandung sifat memikat. Dia mengenakan pakaian perang emas, dan saat dia berdiri di bawah pohon kuno, dia sangat cantik. Matanya tertutup. Di sisi lain lembah, di dalam tanah murni yang dipisahkan oleh formasi ada sebuah bangunan dengan gaya yang benar-benar unik. Itu seperti sudut Martial Imperial Manor, dan itu sangat mirip dengan tempat Shi Hao dibesarkan. Seorang laki-laki duduk di dalam hutan bambu, aura Dao berputar-putar di sekujur tubuhnya. Matanya tertutup, seolah-olah dia telah melampaui dunia material. Dia diam dan tidak bergerak. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan dia berdiri, berkata, "Hao Er, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku merasa seperti dia datang?" Seorang wanita cantik mengangkat kepalanya dan berkata, "Hao Er akan datang ke lembah dari waktu ke waktu. Bukankah itu normal baginya untuk datang?" "Tidak, itu Hao Er dari Stone Country, dia benar-benar datang. Dia sangat dekat dengan kita." Mata pria itu melepaskan 2 garis petir ilahi, dan tubuhnya bergetar ringan. "Hao Er," suara wanita itu juga bergetar, dan ada perasaan mendalam yang membuat matanya yang indah terbelalak. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Dia di lembah, dan dia sangat, sangat dekat." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.